Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, semoga kawan-kawan semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi malam ini saya berada di Pondok Kebun. Jadi saya istirahat di Pondok Kebun. Jadi tempatnya seadanya. Malam ini saya akan menyelesaikan PR, yang mana PR itu mengenai pemupukan tanaman alpukat awal pertumbuhan yang sebelumnya sudah saya presentasi di kelas yang usia 1-6 bulan, dan pada malam hari ini saya akan presentasi atau membahas di pemupukan usia 7-12 bulan. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada kawan-kawan yang sudah menunggu, atau ada sebagian kawan-kawan yang memang full merujuk cara merawat budidaya alpukat. Bukan bermaksud saya untuk mengulur-ngulur waktu atau menunda memberikan informasi di usia 7-12 bulan, namun di 5 bulan terakhir memang saya punya kesibukan lain. Saya banyak di lapangan dan sangat sedikit sekali waktu di kelas. Malam ini saya harus menyelesaikannya di Pondok Kebun dengan nuansa dan kondisi ruangan seadanya. Jadi langsung saja kita bahas di pembukaan usia 7-12 bulannya. Tolong didekatkan mas kameranya. Jadi yang beberapa bulan yang lalu yang sudah saya bahas di kelas, yaitu pembukaan tanaman alpukat awal pertumbuhan. Jadi yang pertumbuhan 1-12 bulan. 1-6 bulannya sudah saya bahas, namun malam ini akan saya ulas sedikit untuk mengingat kembali kawan-kawan, karena ini ada kaitannya dengan usia 7-12 bulan. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita start di pemupukan terakhir di usia 6 bulan. Kita kenanya 4,5 kg atau 2,25% pupuk NPK-nya, kemudian POC-nya tetap sama 1%. Di usia 7-12 bulan sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu mencolok, namun di penambahan jumlah pupuk NPK dan pupuk POC-nya saja. Kalau di usia 1-6 bulan kita menaikkan pupuk NPK-nya setiap bulan, yaitu 0,25%. Namun di usia 7-12 bulan kita sudah menaikkannya menjadi 0,5% setiap bulannya. Oke, jelas. Kita startnya tetap dari usia 6 bulan, yaitu 4,5 kilo. Ketika kita naikkan 0,5%, yaitu start di usia 7 bulan, jadi otomatis kenanya 2,75% NPK. Oke, jelas. Semoga kawan-kawan bisa mengikuti. 2,75% NPK. Jadi volume saya tetap menggunakan 200 liter. Jadi 2,75% dikali 200 liter kenanya 5,5 kilo di bulan ke-7. Kemudian di POC, kalau di usia 1-6 bulan kita menggunakan 1%. Kemudian di usia 7-12 bulan kita sudah menggunakan 2,5%. Oke, jelas. Jadi kali volume drum saya, yaitu 200 liter, 2,5% dikali 200 liter kenanya 5 liter. Jadi untuk POC setiap bulannya sama, itu 2,5%. Oke, jelas. Yang berbeda setiap bulannya yaitu di penaikan NPK-nya. Kita masuk ke bulan ke-8, 5,5 kilo atau 2,75% kita naikkan menjadi 0,5%, kenanya 3,25% pupuk NPK kali 200 liter, jadi kenanya 6,5 kilo NPK. POC sama. Oke, jelas. 2,5% kali 200, 5 liter.
Kemudian usia 9 bulan, dari 3,5% NPK kita naikkan menjadi 0,5%. Jadi kenanya 3,75% dikali 200 liter, kenanya 7,5 kilo. Jadi intinya di sini kalau di usia 7 sampai 12 bulan kita menambahkan atau menaikkan NPK-nya 0,5%. Kalau saya pengalinya volume 200 liter. Berarti setiap bulannya kita menaikkan 1 kilo. Itu saja enaknya. Oke, jelas. Jadi nanti silakan kawan-kawan perkecil sendiri. Umpama mau memupuk berapa tanaman, sesuaikan dengan jumlah tanaman dan volume wadah pelarut pupuknya. Seperti di yang usia 6 bulan, di situ sudah ada beberapa kawan-kawan yang sudah bisa memecah sendiri atau mengecil sendiri volume sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dan saya yakin kawan itu adalah memang kawan yang serius dalam menyimak apa yang saya sampaikan. Dan tidak sedikit pula banyak kawan-kawan yang bertanya, bagaimana Pak, bagaimana Bang kalau tanaman saya tidak sampai 200 batang, otomatis saya tidak melarutkan 200 liter. Benar. Jadi saya selalu merekomendasikan kepada kawan-kawan silakan berusaha untuk mengecil sendiri, belajar. Jadi jangan maunya instan. Jadi kita mulai belajar dari sekarang ya kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan. Di usia 10 bulan, yang terakhir di 9 bulan itu kenanya 3,75%. Kita tambah 0,5% menjadi 4,25% kali volume 200 liter, kenanya 8,5 kilo. POC tetap 2,5%. Kemudian yang usia 11, 12 sama. Saya yakin kawan-kawan bisa mengikuti sampai yang saya terangkan di usia 10 bulan. 4,25 ditambah 0,5%, kenanya 4,75%. Kemudian di usia 12 bulannya ditambah 0,5% lagi, berarti 5,25%. Jadi disinilah mentok di usia 12 bulan atau 1 tahun, 10,5 kg dalam volume 200 liter atau volume drum. Oke, jelas. Jadi inilah yang saya pakai, yang saya praktek di lapangan. Volume tertinggi di usia 12 bulan pada tanaman alpukat. Jadi pada dosis yang saya gunakan 10 kg, 10,5 kg NPK ini masih aman dan memberikan hasil pertumbuhan yang cukup baik itu menurut saya. Oke, jelas. Kemudian di sini kalau di 6 bulan kita menaikkan setiap bulannya adalah 10 gram setiap bulannya. Kemudian di 7 sampai 12 bulan kita sudah menaikkannya menjadi 20 gram per bulan. Jadi di sini sampai usia 12 bulan kita sudah bisa menghitung kebutuhan pupuk NPK dalam satu pohon dalam 1 tahunnya. Yang 1 sampai 6 bulan. Jadi ini kalau kita keluarkan, yang bulan pertamanya itu 40 gram. Kemudian di bulan kedua 50, 3 60, 4 70, 5 80, 6 90. Jadi totalnya 390 gram per 6 bulan per tanamannya. Jadi belum sampai 4 on. Kemudian di usia 7 sampai 12 bulan dia kenanya 960 gram per tanaman per 6 bulan per tanaman. Jadi dalam 1 tahun 390 gram ditambah 960 gram berarti kenanya 1350 gram per tanaman per tahun. Oke, jelas. Mungkin di sini di setiap bulannya itu kita 4 kali aplikasi, karena dalam 1 bulan ada 4 minggu, karena kita aplikasi ke tanamannya setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali. Mungkin di sini sudah jelas di 1 sampai 6 bulannya. Kemudian perawatan yang lain, aplikasi pupuk daun 7 sampai 10 hari sekali tetap sama, yaitu menggunakan atonik
diseling dengan Gandasil D yang khusus daun. Kemudian aplikasi pupuk kandang masih sama, pupuk kandang kompos atau pupuk organik yang lain 3-5 kilo per tanaman. Waktu aplikasinya 3-4 bulan sekali. Kemudian dolomit sama dengan jadwal pupuk kandang 3-4 bulan sekali dengan dosis 0,5 sampai 1 kg per tanaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin dalam penyampaian di malam hari ini banyak sekali kekurangan, khususnya noise, gangguan. Itu tadi anak-anak saya yang ikut bermain di belakang presentasi saya mohon maaf. Dan yang penting apapun itu bentuk tempat kita belajar, harapan saya tidak mengurangi sedikit pun niat atau isi pesan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.